Dikutip dari merdeka.com, Ferdy Sambo tengah menjadi buah bibir. Bagaimana tidak, ia menjadi jenderal polisi pertama terlibat pembunuhan berencana. Tak tanggung-tanggung, korbannya adalah anak buah Ferdy Sambo sendiri. Kini, isu melebar karena dirinya dikaitkan kembali dalam konspirasi kasus KM50. Oleh karenanya, kubu Rizik bersuara, curiga skenario Ferdy Sambo bunuh Brigadir J terinspirasi kasus KM50. Saat menangani kasus ini, Ferdy Sambo menduduki posisi penting, yaitu Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, atau 1 tahun sebelum akhirnya diangkat di jabatan yang saat ini sedang dinonaktifkan, yakni Kadif Propam Polri. Lantas, apa hubungannya Ferdy Sambo dengan penembakan di KM50 yang menewaskan 6 anggota Front Pembela Islam atau FPI? Dirangkum merdeka.com, Ferdy Sambo selaku Kadif Propam Polri dan ditugaskan untuk mengusut penembakan terhadap 6 anggota FPI di KM50. Saat itu, Ferdy Sambo telah menurunkan 30 anggota tim Propam Polri untuk melakukan penyelidikan terhadap kasus ini. Saat itu, Ferdy Sambo menugaskan tim untuk mengecek penggunaan kekuatan oleh 30 personel Polri dalam peristiwa KM50. Penurunan 30 orang itu juga bukan karena adanya tanda-tanda pelanggaran dalam tragedi KM50. Dalam kasus penembakan ini, 2 anggota FPI diduga terlibat baku tembak, sedangkan 4 anggota lain diduga ditembak dalam mobil sebab melakukan perlawanan. Informasi dihimpun terkait 2 anggota yang tewas akibat baku tembak. Sekretaris FPI Munarman mengaku bahwa anggota FPI tidak pernah dilengkapi dengan senjata api. Kemudian, dalam perjalanan kasusnya di meja pengadilan, Majelis Hakim Perkara KM50 menjatuhkan vonis bebas 2 terdakwa anggota kepolisian, yakni Bribtu Fikri Ramadan dan Ibda Yusmin. Sekedar informasi, salah satu bawahan Ferdy Sambo saat menangani kasus KM50 juga terlibat dalam kasus Brigadir J. Dia adalah AKBP Handik Zusen. Handik pernah menjadi bawahan Sambo di Polda Metro Jaya. Bahkan Handik masuk ke dalam daftar anggota Satuan Tugas Khusus Merah Putih yang dipimpin oleh Sambo. Dalam perannya di kasus KM50 terhadap 6 anggota FPI di Tol Jakarta Cikampek pada 7 Desember 2020, Handik Zusen merupakan komandan yang memimpin operasi pengejaran Rizik Syihab dan pengawalnya. Dalam perannya di kasus Brigadir J, ia diduga melakukan obstruction of justice dengan mengatur jumlah selongsor peluru untuk memberi kesan ada baku tembak di rumah dinas Ferdy Sambo. AKBP Handik Zusen dicopot dari jabatan Kasubdit 3 di Treskrimum Polda Metro Jaya melalui surat telegram nomor ST-11118-KEP-2022 tertanggal 22 Agustus 2022. Diketahui, Handik saat itu menjabat sebagai Kepala Subdirektorat Reserse Mobile Polda Metro Jaya. Adapun kesamaan dari 2 kasus ini yaitu penggunaan kata baku tembak. Pertama, kasus KM50 yang menewaskan 2 dari 6 anggota FPI dengan narasi akibat baku tembak. Dilansir koran Tempo, Sekretaris FPI Munarman mengaku bahwa anggota FPI tidak pernah dilengkapi dengan senjata api. Kedua, kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J, hasil rekonstruksi terkini dan pernyataan beberapa saksi menunjukkan bahwa baku tembak antara Brigadir J dengan Baradae merupakan rekayasa Ferdy Sambo belaka. Dalam kasus KM50, Kapolri Listio Sigit Prabowo tidak menyebut terkait adanya kesamaan dalam rekayasa baku tembak. Namun, dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 2 DPR RI pada Rabu 24 Agustus lalu, Sigit menjelaskan kasus KM50 masih dalam proses pengadilan. Sigit mengaku pihak Polri juga mengikuti perkembangan kasus KM50 dan sesegera mungkin memproses jika ditemukan temuan atau fakta baru. Tetapi, Hakim Mahkamah Agung justru memvonis bebas 2 terdakwa kasus KM50 di tingkat kasasi, yaitu Bribtu Fikri Ramadan dan Ibtu M. Yusmin Ohorela.
Vonis ini dijatuhkan pada Rabu 7 September 2020 lalu oleh majelis hakim yang diketuai oleh Hakim Desnayeti. Demikianlah kilas figur hari ini. Semoga segala kasus-kasus semuanya akan terungkap dan diadili seadil-adilnya.